saya waktu itu udah mulai pakai frekuensinya bisa 5-7 kali. Dalam setiap organisasi peredaran narkotika itu kita punya bos itu juga koordinasi ke oknum-oknum. Saya di jalan pun saya pernah, saya bawa barang, terus rahasia di jalan, saya tinggal telepon ke bos saya ada di jalan ini, yang lakukan rahasia itu dari polisi ini, gitu. Langsung udah nggak pakai lama, saya cuma diminggirin gini tok, hormat-hormat gini, telepon saya kasih, udah langsung jalan. Saya merasa waktu itu kan kayak siapa yang bisa nyetop saya kan gitu. Iya. Bahkan saya bisa sebut kalau di tahun itu di salah satu rutan saya itu perdagangan narkoba yang terbesar itu ada di sana. Kitalah yang pegang kendali dari dalam. Saya pemegang keuangan peredaran narkotika yang ada di rutan. Kejadian yang saya alami itu bukan jaminan bahwa setiap keluarga yang broken itu adalah menghasilkan anak yang broken. Keluarga yang baik-baik pun akhirnya menghasilkan saya. Dan berjumpa kembali di Kata Hati, biarkan hati yang berkata. Setelah beberapa saat tidak muncul, akhirnya saya muncul kembali. Dan Kata Hati kali ini kita akan mengulik dan mengulas kisah kehidupan dua orang anak manusia. Tapi akan ada sesuatu yang sangat-sangat seru, sangat-sangat menarik di sini ketika sosok sang suami ini ternyata punya cerita yang sangat-sangat dalam. Pak Chandra, Bu Vera. Ya, halo. Salam sehat buat semuanya. Salam sehat juga. Kayaknya sehat-sehat semua ya. Padahal belum tentu juga nih. Pernikahan udah berapa lama? Kita tahun 2005. 2005? Iya, 2000. Jadi total 16 tahun sampai hari ini. 16 tahun ya? 16 tahun. Bu Vera, pasti ketika masih bujang dulu punya kriteria cowok idaman. Apakah kriteria itu ada di Pak Chandra waktu itu? Ada beberapa. Okay. Yang beberapa itu apa aja? Aduh, orangnya sih baik. Perhatian dan juga pintar kerja. Itu yang penting. Hard worker ya? Iya. Yang hilang dari kriteria itu apa? Tinggi. Aduh. Tinggi itu mah relatif ya. Iya, jangan berdiri suruh tidur. Kurang lebar kayaknya. Gitu. Tapi Pak Chandra muda, seperti apa sosoknya waktu itu? Kalau waktu itu saya lihat dia itu setia kawan. Oke. Itu. Yang pasti itu dia temennya gimana pun dia dibelani mati-matian sudah. Plus minus tetap dibelani ya? Iya. Namanya temennya Chandra. Iya. Kalau temen Chandra, benar salah benar. Iya. Dan itu adalah sosok satu karakter yang kental dari Pak Chandra. Iya. Sampai hari ini juga kurang lebih seperti itu. Jadi akan rela berkorban. Yang pertama pasti buat keluarga lah. Yang kedua teman adalah salah satu bagian terpenting juga dalam sisi kehidupannya. Iya. Apakah pergaulan Anda Pak Chandra itu dengan teman-teman itu membawa Anda ke hal yang positif? Atau justru akan menarik Anda ke sesuatu yang kurang baik di sini? Ada dua sisi memang. Nah. Kalau dari pergaulan saya yang dulu kan, makanya ini kan kenapa kok saya sekarang jadi orang tua nih. Jadi orang tua. Jadi saya sekarang baru bisa menyadari pemikiran orang tua kita itu menyekolahkan kita di sekolah yang sebaik mungkin menurut kemampuan mereka gitu kan. Gitu. Nah sekarang ini saya merasakan bahwa pergaulan itu menentukan kedepannya kita itu bergaul dengan siapa, kita jadi apa. Setuju. Itu. Nah pada saat itu ya saya jujurnya saya terjerumus ke pergaulan yang salah. Ke pergaulan yang salah. Tapi di satu sisi saya juga punya teman-teman yang istilahnya dalam lingkup sekolah yang lebih bagus. Ya kan. Terus pergaulan dengan teman-teman juga yang lebih baik arahnya gitu kan. Nah di situ ada dua macam teman yang saya punya nih sampai hari ini. Teman-teman dari sisi gelap itu yang sampai hari ini nggak jadi siapa-siapa. Dan teman-teman yang dari sisi yang baik-baik ini yang sampai sekarang ya minimal cukup lah dalam kehidupannya. Terus hidupnya pun dengan keluarganya pun baik gitulah. Kalau saya kulik sesuatu sosok atau generasi teman-teman yang baik kayaknya kok datar-datar saja ya. Karena kita juga pernah mengalami masa-masa gelap bersama teman-teman kita. Tapi paling gelap Anda pernah terjerumus ke apa ini? Ya jadi ceritanya SMA, SMP itu orang tua saya berusaha menyekolahkan saya di sekolah favorit di Surabaya, salah satu sekolah lah favorit. Tapi saya terdepak karena waktu itu Danem tidak masuk. Akhirnya karena orang tua saya nggak mampu menyekolahkan saya di sekolah favorit, karena masuk jalur khusus ya kan, nilainya juga tinggi. Akhirnya mama saya ngomong, udah masuk di sekolah ini aja, gitu kan, sekolah ini. Bisa Anda kayak saya. Danemnya tipis, nyaris.
dan saya nggak berhasil, tapi ketika ada jalur khusus itu, mama saya bilang, "Wi," ya sudah, saya udah tahu akan kemana saya. Ya. Oke, akhirnya disekolahkan ke istilahnya dari kasta A ke kasta B. Iya, saya pindah ke sekolah yang lebih rendah lah. Jadi secara pergaulan pun saya ketemu dengan teman-teman yang ini dalam tanda kutip mulai kenal yang namanya rokok, mulai kenal yang namanya minuman keras, mulai kenal yang namanya narkoba. Tapi itu kan SMA banget sebenarnya. Waktu zaman itu kan. Iya. Tidak terlalu salah sebenarnya kan. Karena memang waktu zaman itu yang tren ya itu gitu. Ya, betul sih. Cuman kalau istilahnya kalau di sekolah saya yang itu intinya kayak saya ketemu dengan teman-teman yang setiap hari itu ini yang dilakukan gitu. Jadi bukan jarang-jarang lagi. Hobi ya, bukan hobi, tapi memang kayak sebuah candu ya. Iya, jadi rokok itu sudah pertama rokok itu udah hal yang umum. Terus kedua minuman keras dan yang ketiga waktu itu narkotika masih belum terlalu populer. Pil koplo mungkin kalau masih ingat. Betul. Nah, kita pil koplo itu gitu ya, belinya. Ya. Itu udah jadi menu biasa di tempat kita itu. Jadi bukan cuman yang mungkin setiap Sabtu atau apa, ini ini udah hari-hari. Gitu. Jadi pergaulan kita itu seperti itu setiap harinya. Jadi masuk jam pertama paling nggak berbagi tik dulu. Iya. Jam ke-8 baru bangun. Kok sudah bangun ya? Kok udah pulang ya? Iya. jadi itu pergaulannya seperti itu sih. Oke, di SMA itu standarisasi anak SMA zaman kita dulu ya. Terus biasanya ada langkah berikutnya nih. Kalau sudah 3 ini nggak ngefek, pasti ada langkah berikutnya kok mulai nggak ada gregetnya ya ini ya. Mencoba ke hal-hal itu. Jadi kalau saya ini ya, tadi istri saya bilang bahwa saya ini orangnya realistis sekali karena saya dilahirkan dari keluarga nggak mampu. Jadi saya mulai berpikir itu hal yang gimana caranya nggak menghabiskan dari dalam. Jadi saya mulai kenal yang namanya ya tadi kita mau mencari titik yang lebih maksimal kan, klimaksnya lah lebih maksimal gitu. Akhirnya kenalah yang namanya waktu itu sabu-sabu masih baru masuk di Indonesia gitu kan. Itu saya mulai dikenalkan sama teman karena saya dari lingkup orang nggak mampu dan di sekolah saya juga rata-rata orang yang nggak mampu, jadi kita itu cuma sesekali aja mencoba. Mencoba. Iya, sesekali mencoba, tapi kembali pikiran realistis saya ini mulai muncul. Nah, gimana caranya kita bisa menikmati itu tanpa kita mengeluarkan uang dari sakunya kita karena kita nggak mampu. Gitu. Nah, terus akhirnya muncullah ide kreatif itu untuk mulai mencoba berjualan. Gitu. Setelah lulus dari SMA. Biasanya kalau orang-orang SMA paling cuman pemakai ya. Tiba-tiba ini ada ide bisnis. Ini kayaknya bisnis menarik nih. Kalau kita ngomong positifnya kan gitu ya. Ini prospeknya kayaknya oke nih. Dilihat dari harga pokok pembelian dengan harga penjualan, selisihnya ini bisa buat happy nih. Iya kan? Betul. Dan itu pertama kali Anda jual, itu Anda jual ke siapa dan Anda dapat profit berapa di awal-awal itu? Kalau dulu pertama kali itu karena saya hampir setiap hari itu di tempat biliar di daerah Mulyosari. Kita setiap hari di sana dan lingkupnya itu adalah ketemu sama ya pertama ada bandar di situ, ada orang yang jual dalam skala besar. Terus ada juga pemakai yang kelas ya ngambilnya 1 poket. Kalau zaman dulu itu 50.000 ya, paket hemat itu 50.000 itu kan. Nah, saya awalin di sana. Jadi saya kan tiap hari ke biliar itu saya mulai ngambil dari pemain yang besar sedikit. Karena saya nggak punya modal kan, saya ambil dikit terus saya mulai jual ketengannya itu, pahenya itu. Sendiri. Saya umpetin di kamar mandinya biliar. Waktu itu, gitu. Terus kalau misalnya dia butuh, lari dulu, ngambil, yang keluar. Anda masih ingat profitnya dapat berapa waktu itu? 100%, jadi 2 kali lipat. Serius? Serius. Pantesan bandar kaya-kaya ya? Iya. 100% ya? Jadi kalau misalnya kita beli 10.000, itu harga jual 20 berarti? Iya. Belum lagi kan kita curi ini kan. Jadi misalnya kita belinya 1 gram. Kita paketin pahe kan, itu kita bisa ambil sedikit-sedikit untuk kita pakai. Benar. Gitu. Remah-remahannya istilahnya. Iya, jadi itu untung 2 kali lah. Untung uang, untung bisa juga untuk ya happy-happy gitu. Udah pacaran dengan Bu Vera? Belum. Ya. Belum, oke. Berarti perjalanan masih sendiri nih, masih istilahnya pedagang-pedagang ecer ya. Iya. Pedagang-pedagang ecer. Terus setelah itu kok profitnya enak? Iya. Jadi mulai kenal bandar yang lebih besar, Jadi kecenderungan bandar itu mau menaruh barangnya ke kita itu ya yang pertama pasti ada modal. Yang kedua linknya, maksudnya punya teman banyak. Kalau dia ngelihat seseorang itu di satu misalnya tempat biliar itu
temennya banyak gitu kan, dia pasti ngelihat, wah ini si Chandra nih yang potensi, kan gitu, temennya banyak. Kayak tadi istri saya cerita bahwa di tempat kita itu teman itu udah ngalahin saudara gitu loh. Jadi kita punya semacam grup sendiri dan akhirnya singkat cerita kita bisa dipercaya sama bandar yang lebih besar gitu. Kembali lagi namanya manusia kan nggak pernah puas. Pertama kita cuma terima uang sekian, lama-lama kita pengennya yang lebih besar. Terus nah ini juga ini pesan juga untuk teman-teman yang mungkin belum pernah ngerasain narkoba tapi penasaran atau diajak. Narkoba itu awalnya adalah sesuatu hal yang kayak membuat kita itu merasa yakin bahwa kita nggak akan kecanduan. Saya merasa yakin sekali waktu saya pakai karena saya percaya diri saya tinggi sekali. Saya mikir barang cuman sabu ini nggak mungkin kita kecanduan gitu. Kita pakai kan maksudnya happy aja happy aja kan. Putus kapanpun oke. Nah, nggak pakai paling-paling lapar kan gitu. Orang kan bilang gitu lapar, ngantuk gitu aja. Jadi pertama pemikirannya seperti itu, tapi ini adalah pancingan dari narkoba. Gitu. Begitu kita pakai, kita akan terpancing untuk memakai yang lebih banyak. Benar. Setelah kita memakai yang lebih banyak dan intens, waktunya sehari bisa 2-3 kali pakai, kita nggak bisa lepas. Nah, jadi pertama di samping tuntutan finansialnya sendiri, uangnya kepingin lebih banyak. Yang kedua adalah saya mulai kecanduan. Gitu. Saya mulai kecanduan, jadi saya nggak bisa ngelepas. Nah, itu baru saya kenal sama istri saya. Vera. Waktu itu kita pacaran. Vera tahu kondisi. Tahu. Terus kan ini kan pemirsa Kata Hati, ini ada sesuatu hal yang menarik kalau ternyata bahwa ketika pacaran Ibu Vera tahu bahwa Pak Chandra ini adalah pecandu bahkan juga pengedar. Apa yang akan terjadi ketika mereka melangsungkan hubungan itu? Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati, biarkan hati yang berkata. Kembali di Kata Hati, biarkan hati yang berkata, dan kita masih dengan Pak Chandra dan Bu Vera. Dan pertanyaan saya tadi, apakah Bu Vera tahu bahwa Pak Chandra ini pada saat pacaran sudah terjerumus dan sudah menikmati, bahkan sudah menjual yang namanya narkoba? Tahu. Kok masih dijalanin? Ya, itu pertanyaan yang susah untuk dijawab. Saya ditanya beberapa orang itu bertahun-tahun, kenapa kok saya mau dengan dia. Tapi kalau saya renungkan beberapa tahun terakhir, saya sadar satu hal, mungkin itu adalah seperti pemberontakan di dalam diri saya terhadap keluarga. Jadi waktu saya ketemu dia, jadi background saya ini saya orang pelayanan, gitu ya. Di satu gereja saya pelayanan dari saya SMA. Saya ketemu Chandra itu waktu itu saya kuliah, jadi kuliah di semester 3. Mungkin itu salah satu pemberontakan saya terhadap keluarga saya, makanya saya ketemu dia, saya suka, saya jalani. Meskinya keluarga saya menentang, sudah pasti menentang keras. Iya, tapi ya tetap saya jalani. Jadi kenapa itu saya juga nggak tahu. Tapi satu hal mungkin pemberontakan itu yang ada di dalam diri saya sih. Tapi satu hal yang saya tahu, kalau hari ini banyak teman lihat keadaan kita hari ini, itu salah satu adalah tangan Tuhan itu nggak pernah lepas di dalam kehidupan kita. Itu yang saya tahu. Tapi secara realita, Anda tahu bahwa ini pecandu, penjual, madesu lah istilahnya, masa depan ini suram nih. Kenapa? Mungkin bisa saja kaya, tapi duit itu kan nggak baik katanya, atau duit haram kita bilang. Atau bisa saja akhirnya kesenggol berurusan dengan hukum, dan pasti hukumannya panjang. Anda akan jadi sendiri, misalnya pun Anda menikah, Anda kayak menikah tapi rasa janda. Karena ini kesini, ini sendiri gitu. Terus Anda nggak pernah sampai mikir, walaupun Anda berontak yang namanya cewek, tapi kalau ngomong masa depan sebenarnya cewek itu lebih bagus dalam menata itu loh daripada kita laki-laki yang going with the flow, ngalir kemana-mana. Ya. Dan kita kenal itu pun, saya belum jadi bandar yang besar. Masih Setelah ketengan, itu. ketengan. Jadi hidup pun masih pas-pasan juga, gitu, masih pas-pasan. Itu jadi bukan berkelimpahan gitu. Nah, jadi tolok ukur kalau dari segi harta itu enggak masuk kriteria. Gitu karena saya masih pedagang, masih jadi bandar ketengan. Bener, gitu. Masih eceran. Tapi ini boleh saya nimpalin nggak? Boleh dong, boleh dong. Karena dia tahu bahwa pria yang ditungguan itu adalah pria yang tepat dalam hidupnya. Wih, kalau ibaratnya itu adalah mutiara. Mutiara yang meskipun dia dibalut debu, tapi kalau dia tahu itu mutiara, dia pasti belain kan gitu. Tapi kalau debu itu masih terbungkus batu karang. Nah, itu yang nggak jelas. Nembus itu
susah loh. Apalagi kalau misalnya si kerang atau tiramnya itu masih nutup nih, nggak mau buka kan. Jadi ditutup terus. Tapi saya mau coba untuk menyelami pemikiran wanita. Istilahnya, sekolah sempat sekolah cukup oke lah. Kuliah juga di tempat yang terbaik. Harusnya secara logika, ya secara logika saya nggak mau. Bisa dong Vera dapat yang jauh lebih aman. Saya nggak bilang lebih baik ya, jauh lebih aman. Secara masa depan lebih aman, orang tua bisa menerima, mungkin tolak ukurnya kan bibit bobot bebet kembali lagi ya. Kok masih tetap nekat gitu loh. Sepemberontak apa Anda dengan keluarga Anda? Ada masalah apa ini? Saya juga lupa sih, cuman rasanya itu kayak waktu itu ya, tantangan itu cukup menarik. Jadi seperti pacaran dengan dia itu seperti kita hidup itu penuh tantangan gitu loh ke depan. Kan kita nggak tahu dia ketangkep atau enggak apa. Dan saya tuh ketangkep dengan Chandra itu sudah berapa kali ya? 2 kali. Oh, 1 kali. Satu kali. Yang sama-sama sekali. Dia ketangkep 3 kali. Dan ada salah satunya sama-sama dengan Vera. Iya. Saya ketangkep waktu saya di rumahnya dia. Pas masih pacaran. Masih pacaran. Dan polisi pasti tanya, iki sopo? Ya kan? Siapa kan? Gitu. Sampai dia ketangkep 3 kali itu kan dia masuk di penjara. Satu hal yang saya cukup bersyukur ya, dia itu salah satunya adalah dia tidak pernah mengizinkan saya untuk masuk di dalam dunianya. Termasuk mencoba? Oh enggak, iya. Saya enggak pernah sampai hari ini itu saya tidak pernah mencoba. Saya cuma tahu bentuk barangnya. Saya bisa lakukan nimbang apa, saya juga tahu bisa bedakan, tapi saya nggak pernah. Saya tidak pernah untuk mencoba, dan dia tidak pernah mengizinkan waktu dia kumpul dengan teman-temannya, kan banyak yang cewek juga, itu dia tidak pernah mengizinkan saya untuk masuk di dunianya mereka. Gitu. Jadi teman-temannya dia itu juga cuma tahu tapi nggak kenal. Saya ke diskotik itu cuma 1 kali sama dia, itu pun jadi saya menunggui teman-temannya semua pakai obat di situ, saya cuma diam megangi gelas minuman. Soalnya dia bilang, minumannya itu jangan sampai ditaruh itu aja. Jadi saya cuma duduk megangi minuman sambil lihat. Saya waktu itu ingat masih di salah satu diskotik itu dia nyetel film Tom and Jerry. Jadi saya cuma duduk di situ lihat Tom and Jerry dan ya sudah mereka di diskotik semua. Kalau sahabat Kata Hati yang pernah tahu cuma satu diskotik yang kalau malam muterin Tom and Jerry ya. Tidak ada yang lain. Cuman satu dan kita bisa melihat dari layar kiri dan layar kanan ya. Cuman satu, nggak yang lain biasanya pakai apa kayak tarian atau bayi joget kayak cuman dulu kan populer tuh Tom and Jerry nih. Udah matanya ini gambar apa ini kan gitu. Oke, kita balik ke Pak Chandra. Anda mulai dari ke tipis-tipis akhirnya mulai jadi istilahnya kayak dropshipper, istilahnya agak gedean dikit nih. Gitu. Dan Anda pengambilan waktu itu Anda bisa dapat untung atau cuan itu sampai berapa? Yang kita ngomong belum besar ya. Ini masih middle dari ketengan naik ke dropshipperan agak gedean dikit nih. Ya, kalau keuntungan itu yang terbesar adalah 3 kali lipat. Jadi bisa 3 kali lipat. Ya, misalnya modal 100 bisa jual 300 misalnya gitu. 3 kali lipat kalau keuntungan. Tapi ada lagi barang-barang. Jadi gini, kita punya grup itu bisa memperbanyak gitu. Kalau di zaman saya nakal dulu itu di Indonesia belum bisa untuk memproduksi belum bisa. Benar, impor masih dari luar semua dari Cina, semua dari luar negeri. Itu kita itu memperbanyak. Jadi 1 kilo kita campur, itu bisa jadi 2 kilo. Itu yang dicampur tawas, dicampur apa yang mirip-mirip gitu? Enggak, kalau grupnya kita nggak pernah campur tawas. Enggak. Itu ya? Ya, tapi ada beberapa kayak ephedrine, amfetamin itu kita campur. Dan itu bisa memperbanyak sekilo bisa jadi lebih gemuk lagi ya istilahnya? Iya. Wow, itu terus kalau ekstasi apa itu dulu kita produksi sendiri. Itu bisa 10 kali lipat dari modalnya. Bisa produksi sendiri? Ya. Sementara dulu orang berkata dari Belanda lah, dari mana kan? Ya. Dan itu bisa di homemade di Indonesia? Ya, tapi kalau homemade mulai dari nol enggak. Jadi yang asli dari Holland itu kita tumbuk, itu kita campur kembali, terus kita press kembali. Habis itu di punya oven. Mesin pressnya? Ya, kita punya. Terus di oven. Rasanya? Tingkat kepahitan kan kalau kita sudah sekian lama kan tahu nih, kok nggak sepahit biasanya ya, itu kan mulai ada. Iya, jadi kalau yang sudah kita gandakan, kita perbanyak itu rasanya memang kalah. Sedikit kalah ya? Kalah, iya. Tapi kan orang kadang-kadang nggak sadar hingga mungkin kurang, dosis saya nambah, ada istilah seperti itu kan. Dosis saya nambah, jadi karena itu mereka akan beli lagi, order, istilahnya repeat order lagi. Iya. Terus ada yang orang ngomong kan habis minum itu kayak badannya panas semua. Itu kalau ditetesin Baygon itu saya bilang itu benar. Ditetesin obat serang ya? Iya.
Ada. Oke. Jadi efeknya badan kita panas gitu, itu ada sedikit semacam itu. Wow. Semacam itu, Ini sejenis. enggak, tapi nyamuk malas deket nih. Kok saya nggak digigit nyamuk ya? Keringetnya berbau itu soalnya ya. Iya. Lavender, tapi bisa jadi seperti itu. Ada, Itu ketika masih di era mediocre ini. Iya. Oke, mediocre pernah ketangkep? Saya total tertangkap 3 kali. Yang medium itu sekali. Sekali. Waktu saya medium sekali. Itu ketangkepnya karena rahasia atau memang ada jadi TO? TO. Jadi rumah saya digerebek. Oke. Rumah saya digerebek. Barbuknya dapat? Barbuknya dapat. Oke. Dapat. Sama kamu nggak yang pertama ya? Iya. Sama lu. Justru yang pertama Ya, sama yang Fer? pertama, iya. Oke. Setelah itu pertama. ketangkap, dapat divonis? Nggak dapat. Oh, nggak dapat? Dapat. Dapat nih temenmu Dapatnya satu. itu ya. Jadi waktu itu kita itu ada teman kita datang, Aha. itu mau beli barang. Aha. Mau beli barang 10 gram. Terus keluar dari rumah itu sama-sama saya. Dan saya kalau keluar rumah itu nggak mungkin kosong. Pasti di tubuh saya itu ada juga. Pasti, karena saya merasa kayak nggak pede gitu lah. Iya, Kalau iya. kita keluar tanpa bawa itu udah nggak pede. Bahkan sehari saya waktu itu udah mulai pakai frekuensinya bisa 5-7 kali Wow. dalam sehari. Ya. Itu. Jadi yang saya tadi ngomong nggak bisa lepas itu yang pertama karena masalah uangnya. Ya. Yang kedua karena tingkat kecanduannya itu udah mulai tinggi gitu. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin yang mendengarkan ini juga, itu adalah pancingan gitu. Di saat kita sudah mulai merasakan enaknya dan tubuh kita ini sudah nagih, Iya. itu kita nggak akan mungkin bisa lepas. Betul. Jadi gitu. habit istilahnya Ya, tubuh kita. nggak akan bisa lepas. Semacam kita minum air putih, haus nih air putih. Haus Iya. nih air putih kan. Iya, jadi ketangkep pertama itu pada saat teman saya itu keluar dari rumah, itu langsung mobil saya itu langsung dikepung dari depan sama dari belakang gitu. Nah waktu itu saya udah mau melarikan diri, mau lari, dia dengar dari dalam rumah. Dia dengar kalau saya ini ada mobil. Menghadang itu. Iya. Gitu ya. Dia lihat kamera, ada kamera ya? Dia lihat kamera, terus habis itu tahu saya dikerubutin polisi banyak kan gitu. Nah teman saya itu waktu itu bawa barang dibuang ke dalam rumah saya. Iya. Dibuang ke dalam, jadi polisinya naik kan gitu. Terus saya ngomong jangan naik, saya bukain baik-baik, saya bilang. Akhirnya singkat cerita dia yang tahu dari kamera kalau saya lagi digerebek di luar, dibuangin semua barang-barangnya itu. Dibuangin ke kloset, iya dibuangin semua. Jadi barang yang kedapatan itu ya yang di luar yang sama teman saya itu. ya. Iya. Dan di waktu itu ketangkap terus divonis. Tidak. Oh, wow. Keluar. Ya, langsung pulang. Keluar malamnya. Oke. Jadi ini juga saya buka sedikit cerita bahwa dalam setiap organisasi peredaran narkotika itu kita punya bos itu juga koordinasi ke oknum-oknum. Oke. Ya, saya jadi nggak berani memelihara menyebutkan oknum-oknum instansi. tertentu Ya. di posisi-posisi tertentu ya. Waktu itu saya ketangkap cuman semalam aja. Jadi dia kan ikut sama saya ketangkap. Terus saya ngomong, ini nggak ikut-ikut. Saya bilang, dia mahasiswa dan waktu itu dia ujian ya. Ujian, dia tunjukkan kartunya dia ujian. Jadi saya ngomong, Pak ini mau ujian, kasihan dia nggak ikut-ikut. Lagian memang secara tampang pun dia tampang mahasiswa bener, nggak ini kan. Gitu. Jadi akhirnya polisinya ngomong, yaudah kamu bisa pergi. Saya akuin semua itu punya saya. Gitu, saya akuin itu punya saya. Singkat cerita dia keluar, terus dia menghubungi bos saya. Dia telepon bos saya, terus bos saya ngomong udah nggak apa-apa nanti saya urusin. Ya saya cuman tengah subuh lah. Subuh itu saya udah bisa pulang. Iya. Jadi dibawa ke Polda. Setelah di Polda, bos saya nelpon, terus lewat oknum tadi ada satu orang didatengin, ini bosmu telepon. Gitu. Jadi di era itu masih ada istilahnya kita ngomong hal seperti itu masih jamak terjadi ya? Iya. Umum seperti itu terjadi? Dan umum ya, sangat umum itu. Itu bukan satu rahasia yang disembunyikan. Semua orang tahu lah kalau itu. Gitu. Kalau nggak memelihara yang seperti itu, kalau nggak ada koneksi yang seperti itu, nggak mungkin gitu lah. Nggak mungkin. Gitu. Betul-betul. Wow, sedemikian luar biasa. Oke. Dari medium, tiba-tiba naik kelas nih? Ya. Wah. Karena ada satu titik itu, ada seorang bos besar di Jakarta. Jadi ceritanya dia hampir ketangkap di Surabaya, dia lari. Dia lari, ada salah satu hotel di Surabaya Timur, itu semua barangnya dia ketinggalan. Dia lari orang saja, ke Jakarta kembali. Dia bosnya bos saya. Jadi saya punya bos di sini, ini bosnya lagi. Nelpon ke saya, kamu berani nggak ambil barang saya di itu? Di gitu. hotel itu ya, istilahnya. di hotel A gitu kan.
tantangan ini buat saya gitu. Saya hubungin teman-teman, kita mau eksekusi ini, kita mau ambil ini besar gitu. Berani, saya bilang gitu. Berani ya, oke, kalau yang lainnya saya siapkan. Kamu eksekusi ambil barangnya itu. Saya pasang orang banyak, akhirnya singkat cerita kita ambil, kita eksekusi bisa berhasil. Barang itu kita bisa bawa pergi. Nah, itu saya mulai mendapatkan kepercayaan dari sang big boss yang ada di Jakarta. Gitu. Terus dia ngomong, itu barang itu untuk keperluan diskotik A. Dia bilang gitu. Ya, kamu drop ke diskotik A. Gitu. Sudah saya selesai semua tugas, itu dia mulai memberikan kepercayaan yang lebih kepada saya. Karena awalnya cuma minta tolong perintah, setelah itu saya laksanakan, dia nanya ke saya, kamu bisa jual berapa gitu kan? Gitu. Saya ngomong 1 ons, ketawa dia, apa itu? Dia bilang gitu. Omset, waktu itu omset 1 ons itu adalah per bulan? Enggak sampai per bulan. Ya, berapa minggu. Tapi gitu. Rata-ratanya adalah rata-rata pengambilan adalah 1 ons. Okay. Gitu kan, habis kita beli lagi. Tawain saya. Apa itu 1 ons itu, dia bilang gitu. Udah saya drop 1 kilo. 10 kali lipat? Ya, saya drop 1 kilo dan tanpa modal. Tanpa modal. Laku baru bayar? Ya, dia bilang, saya drop, kamu pegang, Surabaya kamu atur. Dia bilang gitu. Jadi saya mulai kenal big boss, jadi bosnya bos saya. Itu ceritanya itu. Akhirnya mulai naik ke level yang lebih tinggi. Kasta yang lebih tinggi lagi. Ya. Anda nggak pernah bersenggolan juga dengan sesama dari bos yang berbeda, sesama pengedar, sesama bandar dari bos yang berbeda? Kan di Surabaya kadang-kadang suka terjadi gesekan-gesekan seperti itu. Ya, tapi jujurnya waktu di tahun saya kerja narkoba, itu bos saya itu orangnya terstruktur sekali. Jadi begitu yang dari Jakarta ini turun tangan, Surabaya ini semua di-handle. Jadi kita itu dikumpulkan di satu tempat, dia ngomong kita satu grup, si A, si B, si C dikumpulin semua. Kita satu grup, jangan saling ganggu. Orang di luar ini kita habiskan. Jadi yang waktu itu yang bercokol hanyalah teman-teman saya, grup saya. Dan itu pun kita di backup penuh dari oknum-oknum tadi yang memang sama bos saya itu berhubungan baik. Jadi istilahnya jadi bandar atau mafia mayoritas nih. Jadi yang lain ya udah minggir aja, ngambil yang receh-recehnya. Yang struktur organisasi besar memang dipegang oleh big boss ini ya. Iya, betul. Wow. Akhirnya sampai itu omset sekiloan berarti setiap kali. Ya, pokoknya saya didropin barang itu sekilo lah. Sekilo. Kalau sekilo zaman itu bisa profit berapa? Profit ya paling tidak 3 kali lipat lah. Harga jual waktu itu? Harga jual itu sekitar 300-an ribu. Per gram? Ya, modal saya itu 90-an lah. Wow. 90-an ribu. Makanya Vera ini menempel ya. Ngitung nih. Kali 3 kali 1000. Iya, 10 kali lipat, 1000 kali lipat. 1000 kali dari per gramnya. Dan Anda hidup mewah istilahnya di situ ya? Setelah saya naik dari middle yang ke high itu, kehidupan udah berubah. Saya jarang pulang. Setiap malam itu kita lebih banyak menghabiskan waktu hotel ke hotel. Iya. Karena yang pertama supaya kita nggak gampang terendus juga. Terus yang kedua, kita kan transaksi terus gitu. Jadi per transaksi kita lebih enak kita lakukan di hotel. Iya, lebih netral, istilahnya lebih tergambar dengan baik. Dan itu nikah dengan Vera waktu itu? Belum. Masih berpacaran, ya. Belum. Iya. Lama itu nikahnya. Masih lama. Itu saya masih ketangkep 99. 2 kali lagi. Jadi total saya kena itu 3 kali. Baik. Masih di Kata Hati bersama dengan Pak Chandra dan Bu Vera. Saya pengen tahu, ketangkap kedua, jadi ada sudah di level besar ya? Ya. Nah itu gimana ceritanya? Level besar kok bisa ketangkep? Level kedua itu jadi middle ya? Ya, itu sudah mulai high lah. Sudah mulai pegang. 2 itu adalah transisi ya? Ya, sudah mulai pegang barang banyak sih. Sudah mulai pegang barang banyak. Cuman koneksi kita belum sampai yang benar-benar besar ya? Wah iya. Nah, kembali lagi saya ingatkan juga bahwa narkoba itu semacam kayak lingkaran setan memang. Dia semacam kayak bahwa kita kepusaran itu nggak akan buat kita bisa lepas, naik, bisa mentas. Pasir gitu. hisap kalau bilang gitu ya. Terus pasti gitu. Ketangkap pertama itu lepas juga nggak lepas sia-sia. Maksudnya dalam arti bos saya ngurusin, tapi kan secara keuangan dia ngomong ini habis sekian. Gitu kan. Saya nggak minta kamu secara langsung, tapi kamu kerja aja. Nanti kita potongan dari perhitungan sekian yang kamu kerja gitu kan. Untuk nutupin yang pertama otomatis saya harus bekerja untuk yang lebih besar. Kenal dengan bos yang lebih besar, ketangkaplah saya yang kedua kali. Gitu, ketangkap kedua kali. Barang buktinya
Ada barang bukti tapi nggak sebanyak yang pertama. Oke. Yang ini kenanya itu di bekasnya plastik yang plastik remah-remahan itu ya. Itu kan kita waktu itu masih baru tumpah ya, di plastiknya itu ada banyak tapi dikumpulin ya banyak juga. Iya, tapi kan plastik saya kan plastik yang kiloan ya, plastik yang 500 gram itu. Plastik yang 500 gram itu kalau dikumpulin sama mereka dikumpulin ya lumayan juga jadi gram-graman. Betul. Jadi berapa gram gitulah. Terus singkat cerita ketangkaplah saya yang kedua kali. Dia tahu, dia dengar dari anak buah saya kalau saya ketangkap lagi. Dia ngubungin bos saya lagi. Semalam juga. Jadi semalam itu saya keluar, pulang saya. Wow. Subuh itu saya pulang kembali, subuh dilepas. Gitu kan. Itu tingkat kepercayaan diri saya mulai tumbuh. Jadi bos saya ini sakti bener kan gitu. Kalau uang bagi kita saat itu ya karena kita ngomong bahwa keuntungannya 3 kali lipat, terus kita ekstasi itu kita bisa bikin. Jadi bagi saya uang bukan masalah saat itu. Itu uang sudah bukan masalah lagi buat kita. Jadi saya pikir kenapa nggak sekalian kita lebarkan sayap gitu kan? Kita perbesar gitu. Nah, itulah yang membuat saya itu akhirnya malah makin nekat gitu. Malah masuk ke pusaran itu semakin dalam. Gitu. Dan yang tahap ketiga adalah tahap yang paling fatal dan akhirnya Anda harus masuk penjara. Ya, jadi 2 menuju ketiga itu adalah kepercayaan diri saya yang terlalu tinggi. Jadi dimanapun juga ada rahasia itu saya selalu mantau. Jadi waktu itu mungkin kalau sekarang nggak umum ya. Kalau itu setiap malam itu bisa rahasia di jalan. Betul. Ingat nggak ya? Waktu dulu kalau mungkin udah pernah bahkan di turunannya diskotik ada tuh kan. Gitu. Jadi saya udah pantau di Surabaya itu beberapa titik itu kita tahu semua. Gitu. Bahkan saya di jalan pun saya bawa barang. Terus rahasia di jalan, saya tinggal telepon ke bos saya. Saya ada di jalan ini. Yang lakukan rahasia itu dari polisi ini, gitu. Langsung udah nggak pakai lama, saya cuma dimikirin gini tok, hormat gini, telepon saya kasih, udah langsung jalan, gitu. Itu membuat saya itu seakan-akan kayak lupa diri gitu loh. Nganggap bahwa dunia ini punya kita, gitu punya kan. golden pass, mau kemana-mana aman lah ya. Nggak ada takutnya. Saya pergi sama dia tuh badan saya nggak pernah lepas dari yang namanya narkoba. Saya ke Bali aja naik pesawat, saya bawa tangan, gitu. Saya bawa tangan gitu. Jadi itu yang bikin saya akhirnya lupa diri dan singkat cerita dia udah ngomong sama saya kan dia waktu itu aktif sekali di pelayanan doa kan. Jadi dia ngomong, Tuhan ini sudah jelas ngomong sama saya bahwa kalau kamu sampai kena yang 3 kali itu nggak akan ada pertolongan. Jangan sampai kamu kena lagi yang 3 kali. Dia bilang gitu. Berhenti aja. Iya. Dia udah warning ke saya. Kamu berhenti atau enggak Tuhan yang akan bikin kamu berhenti. Dia bilang gitu. Saya merasa waktu itu kan kayak siapa yang bisa nyetop saya kan gitu. Golden pass. Iya, nggak ada yang bisa nyetop saya. Kita aja, teman-teman kita kena, saya datengin ke Polres, langsung lepas. Gitu. Saya telepon langsung pulang gitu kan. Saya merasa kayak dunia saat itu punya kita. Singkat cerita, kekaisaran itu mulai ambruk. Jadi bos saya sendiri udah mulai jadi persaingan bisnis yang di Jakarta untuk yang level lebih high lagi. Itu mereka terjadi persaingan. Jadi ada orang yang mau menumpas big boss saya ini. Jadi big boss saya sendiri ini sempat masuk juga dengan barang buktinya ngeri. Bos saya waktu itu kalau nggak salah ekstasinya 12.000 atau 16.000 lah. Terus sabu-sabunya sekian belas kilo lah. Wah, hukuman mati itu kalau bos saya. Iya, tapi bos saya hebatnya bisa dibantar, pembantaran. Jadi dia sakit masuk ke rumah sakit, lari bos saya. Itu mulai anak buahnya mulai dipretelin satu persatu. Kenapa dipretelin waktu itu? Kita jadi anak buahnya udah kayak konferensi pers, jadi kita dikumpulin si A, si B, si C sampai Z itu. Terus teman-teman dari oknum-oknum ini kan jelas melihat kita semua nih. Jadi kita itu udah wajah kita itu terpampang jelas bahwa ini bandar-bandarnya kan gitu. Jadi langsung dipretelin kita. Nah itu singkat cerita itu kekaisaran itu mulai ambruk. Jadi teman-teman mulai kena satu persatu, mulai ditangkapin. Kamu anak buahnya ini kan, tangkapin, termasuk salah satunya adalah saya. Gitu. Ketangkap. Yang 3 kali. Nah, 3 kali itu barang buktinya udah extraordinary. Sampai berapa waktu itu, Pak? Sabu-sabunya 6 on. 6 ons. Ya. Ekstasinya 900. Ya, ratusan lah. Ya. Ekstasinya. Kalau mungkin teman-teman di sini mungkin masih ingat waktu itu Ajinomoto yang dinyatakan haram itu loh. Sempat sengketa haram halal kan? Betul. Nah, kalau langganan koran di Jawa Pos atau Surabaya Pos yang di tahun itu ada foto saya besar di headline. Beritanya bersebelahan dengan Ajinomoto. Saya ingat persis ini karena waktu itu
kita dibuat konferensi pers itu saya bersebelahan dengan Ajinomoto. Ya, okay. Waktu itu dia kan dinyatakan haram kan. Benar. Itu di sebelah saya. Jadi konferensi pers meja saya di barang buktinya dibuka itu. Yaitu berbarengan dengan kasus itu saya. Tapi belum menikah juga waktu itu ya? Belum. Okay. Belum menikah. Divonis berapa lama waktu itu? 1 tahun. 3 tahun. Vonisnya 3 tahun. Iya, 3 tahun. Vonisnya 3 tahun. Tapi itu semua juga melalui perjalanan. Ya. Jadi melalui perjalanan panjang. Waktu itu karena dia ini sudah beberapa kali ngurusin saya yang ketangkep, akhirnya dia jadi expert. Anak buah saya kan ketangkep juga, dia yang ngurusin kan, datengin. Ini aneh ini. Iya, dia jadi expert, dia jadi ahli. Ya kan, singkat cerita, saya ketangkep yang ketiga kali, dia udah saya suruh ngurusin. Dia udah ngomong, kalau kamu minta tolong lagi sama bosmu, ya kan, ini kamu masuk lagi dalam pusaran, dia ngomong. Udah, yakin aja Tuhan pasti tolong. Okay. Tapi caranya Tuhan kita kan nggak tahu. Dia bilang ikutin aja prosesnya. Yeah. Dia bilang itu jangan minta tolong. Dan waktu itu saya juga berpikir, iyalah, udahlah. Mungkin ini udah saatnya saya berhenti kan. Hati kecil bilang seperti itu. Akhirnya ketangkap yang ketiga kali saya tidak minta tolong. Saya nggak nelpon, saya nggak minta tolong. Dia yang berusaha ngurusin sendiri. Ngurusin sendiri, ketemu sama polisinya, ketemu sama jaksanya, di lobi semua dan lain-lain. Waktu itu dengan barang bukti yang segitu, dia sempat diiming-iming sama jaksanya. Maksudnya bahwa tuntutannya itu akan segini nih. 10 bulan. 10 bulan. Tuntutannya 10 bulan, terus hukumannya itu tidak lebih dari 6. Oke. Tidak lebih dari 6 bulan. Jadi zaman itu memang oknum itu memang kayak menjual ya. Istilahnya kita ngomong kayak jual beli keputusan, jual beli tuntutan ya. Waktu itu ya kita ngomong oknum di zaman itu. Itu oknum-oknum tertentu yang ada di kejaksaan dan oknum yang ada di pengadilan itu ya memang seperti itulah. Itu semua orang mungkin udah tahu juga. Oke. Diiming-imingi dengan konteks sekian banyak cuman bulan berarti ya. Ya. Terus ada harga yang harus ditebus kan? Ada. Banyak. Ada banyak. Gitu Sempet tahu harga itu tahun sekitar itu jadi kena berapa waktu itu? 50. Iya. Juta. 50 juta waktu ya, itu di tahun itu zaman besar. itu ya, kita ngomong zaman itu ya. Di zaman itu lumayan besar. 90-an berarti ya. Iya, lumayan besar. Lumayan besar lah kalau di tahun itu. Terus dibayarkah atau wait and see dulu nih? Sudah dibayarkan. Sudah dibayarkan. Terus dengan berjalannya waktu ternyata banyak tekanan dari media karena kasus saya kan termasuk besar. Terus yang lebih parahnya lagi kan mau dikejar ke arah bos saya kan. Jadi yang mau dikejar itu adalah ke arah yang lebih atas gitu kan. Masuk ke media. Suruh gigit nih, suruh gigit yang atas. Masuk ke media, akhirnya singkat cerita dia dipanggil. Terus dia nelpon ke saya, nangis-nangis. Dia bilang, waduh ini ada perubahan. Ini si oknum jasanya ini nelpon, ngomong uangmu mau dikembalikan. Dia ngomong. Uangnya mau dikembalikan. Itulah singkat ceritanya gitu. Loh kenapa? Iya dia nggak berani. Dia nggak berani vonis kamu, dia nggak berani tuntut kamu dengan hukuman ringan. Karena ini kamu masuk medianya terlalu kencang. Overexpose gitu ya. Iya, dia takut dengan karirnya lah intinya gitu. Nah, singkat cerita dikembalikan beneran. Wah, saya di penjara udah kayak dunia runtuh itu. Padahal saya termasuk orang yang sangat percaya diri gitu. Di dalam itu saya pikir di Polda kan saya udah 3 bulan, hampir 3 bulan. hampir 3 bulan saya di Polda. Jadi saya dipindahkan ke rutan itu cuman tinggal menu. Saya pikir kalau 6 bulan kan ya nggak lama lagi lah. Gitu kan, melalui proses sidang, waktunya udah nggak lama lagi. Ternyata berubah gitu. Berubah terus saya tanya ke dia, gimana? Tuntutannya 5 tahun. Udah dunia udah kayak runtuh itu 5 tahun kan tuntutannya. Waktu itu sejujurnya masih belum terlalu undang-undang narkotika masih belum seperti sekarang. Karena waktu itu kan masih dibedakan golongan 1 dan golongan 2. Betul. Waktu itu masih dibedakan golongan 1 dan golongan 2. Nah, yang saya bawa itu semua di BAP itu termasuk di golongan 2. Diturunin kualitasnya. Nah, betul. Dan itu pun ada yang membantu lah gitu. Ada yang membantu sehingga masuk di golongan kedua. Mestinya golongan 1 tapi masuk ke golongan 2. Itu kan tergantung dari tes dari lab 4-nya, laboratorium forensik. Akhirnya golongan kedua, waktu itu golongan kedua masih minimal 4. Tuntutannya minimal 4, maksimal 5 ya, lupa. Bukan, tuntutannya itu minimalnya nggak setahun, maksimalnya itu 5 tahun. 5 ya, iya, maksimal 5. Saya dituntut maksimal 5 waktu itu. Udah kayak runtuh dunia ya.
Mas, itu sudah apalagi dan akhirnya tervonislah berapa tahun? Setelah 3 tahun. 3 tahun. Jadi 3 kita tahun. ngomong hampir 60% dari vonis itu harus dijalani. Iya. Selama 3 tahun ngapain aja di penjara? Iya, ini nggak patut ditiru ya teman-teman. Jadi cerita saya ini nggak patut ditiru. Jadi saya di satu rutan yang saya nggak bisa sebutkan namanya, itu saya ngalami kehidupan itu ya semacam di situ semacam kayak asrama sih lebih tepatnya. Oke. Cuman masalah kita hanyalah kebebasan kita untuk keluar itu aja yang terbatas. Tapi masih bisa kita pulang. Untuk ngurus izin kita masih memungkinkan. Oke. Tapi di lain itu semua ada. Di lain itu semua ada. Terlokalisir cuman gitu aja sih, Iya. bedanya cuman gitu ya. Dan bahkan saya bisa sebut kalau di tahun itu di salah satu rutan saya itu perdagangan narkoba yang terbesar itu ada di sana. Oh, disetir dari dalam berarti? Ya, kitalah yang pegang kendali dari dalam. Wow. Gitu. Waktu itu saya udah janji sama dia bahwa saya nggak akan lagi menyentuh yang namanya narkoba gitu kan. Saya udah janji dia, dan dia ini hebatnya tiap hari besuk. Wow. Dia kuliah di salah satu universitas ya. Jadi dia setelah kuliah itu dia pasti nengokin saya, bawain nasi atau apa. Jadi dia ngelihat wajahnya, kamu habis pakai narkoba ya? Kan dia tahu kalau kita habis pakai kan kelihatan kan. Pasiennya kelihatan di mukanya gitu. Jadi saya sudah berusaha untuk tidak memakai, bukan nggak pakai ya, sudah berusaha untuk tidak pakai. Jadi cuman sometime aja, sewaktu-waktu. Tapi dalam kehidupan di dalam penjara itu butuh biaya. Betul. Jadi mulai kita masuk sampai kita di dalam, mulai dari kita masuk gerbang awal sampai ke dalam itu semua bicara masalah uang. Itu. Dan saya ini berpikirnya juga selalu ke arah realistis kembali kan gitu. Gimana caranya saya juga bisa dapat uang dari tanpa saya ngeributin keluarga kan gitu. Nah, singkat cerita itu saya di dalam itu termasuk bendahara. Saya pemegang keuangan peredaran narkotika yang ada di rutan, salah satu rutan itu. Gitu. Dan dia ini termasuk kurir yang membawa uangnya. Jadi waktu itu masih pacaran, dia kan nengokin saya dalam itu. Jadi uang itu kan waktu zaman dulu transaksi ATM itu masih nggak kecil sekali, harus masih apa namanya, langka lah ya. 50.000. Iya, langka dan 20.000 zaman dulu perasaan. Nggak familiar, ya toh orang juga takut-takutan kan gitu. Kalau sekarang kan semuanya kita cek handphone bisa tahu transfer. Kalau zaman dulu dia bilang udah transfer, kita masih tanda tanya ini masuk atau belum. Kita harus cek print buku, dulu, betul. Ya kan? Jadi ribet. Jadi waktu itu transaksinya cash only. Jadi saya waktu itu tidur pun bantal saya itu uang. Jadi uang itu saya tata di tempat di kain gini, saya tidurin karena waktu itu saya bertanggung jawab terhadap keuangan di sana. Dan dia ini yang tiap hari membawa pulang. Jadi saya taruh di kresek, saya buntelin koran, dia datang, itu dia bawa keluar, dia setorkan ke bank. Besoknya dia datang lagi, dia bawa bukti store-nya itu. Gitu. Pertanyaannya kenapa nggak ditinggal? Ini masih pacaran loh dia. Ini ada kesempatan, udah kan istilahnya sudah gitu loh, finish. Karena mungkin dia susah cari pria yang seperti saya. Anak kuliah loh istilahnya, konsep pendidikan bagus ya kan. Ini finish loh, ini masih belum jadi apa-apa. Chandra finish. Vera bisa keluar dan mencari. Sebenarnya secara konsep berpikir kan bisa. Daripada Anda harus tunggu bertahun-tahun untuk apa, belum tentu juga. Misalnya, iya bener 3 tahun. Kalau misalnya ditambahin karena ada sesuatu hal, karena ada sesuatu yang bisa diperpanjang lagi, masa depan mau jadi gimana? Ya, itu pertanyaan. Itu jujur, dua pertanyaannya selalu ditanyakan banyak orang kalau dia lagi sharing gitu. Kalau semua yang tahu, itu semua pasti bertanya hal yang sama. Saya juga nggak tahu kenapa waktu itu nggak meninggalkan dia. Cuman waktu itu saya juga sudah berusaha konseling dengan beberapa orang. Dan mereka tuh semua mengembalikan ke saya gitu loh. Mereka cuma bilang, ya kamu doa gitu loh. Kan kamu pelayanan, kan kamu sudah mengerti firman. Kamu sudah ngerti semuanya, ya doa aja. Sampai satu waktu itu, waktu dia di penjara, apakah saya tidak punya pikiran untuk meninggal? Oh punya, punya. Saya tuh sampai lihat dia di dalam itu saya jujur sampai hopeless gitu. Mau ngapain gitu loh. Kalau sudah masuk di sana tuh ke depan tuh mau seperti apa? Itu kan sepertinya itu tertutup gitu loh. Sampai satu waktu itu saya ngomong sama dia, ayo kita berdoa. Kita saling doa gitu. Kamu doa, aku ya doa gitu. Sampai satu waktu saya berdoa itu, ya saya nggak tahu ya. Cuman ya saya berharap waktu saya cerita ini tidak ada yang menirukan gitu loh. Gitu.
saya berdoa dan saya punya satu keyakinan untuk saya berjalan bersama dia gitu loh, untuk ke depannya. Saya sampai ngomong sama Tuhan gini, ini mau ya apa gitu loh, ini mau dibawa kemana, pekerjaan apa yang akan dia jalani, kita kan ya nggak tahu. Kalau banyak orang tuh melihat kita hari ini, kalau taunya sekarang, wah enak gitu ya. Coba kalau taunya yang dulu, kita sudah rasanya menabur dengan tetesan air mata itu sudah sampai rasanya berdarah. Waktu dia di penjara itu, saya ngurusi dia itu juga lelah gitu loh. Saya harus kuliah, saya mau skripsi, dia ya itu, dia apa? Dia minta saya ngurusin dia terus. Ya saya lari pontang-panting kemana-kemana gitu. Ya, tapi saya cuma bilang sama Tuhan waktu itu, Tuhan kalau memang iya, beri saya kekuatan dan maksudnya tunjukkan buktinya bahwa dia itu berubah gitu loh. Kalau dia nggak berubah, ngapain saya menunggu orang yang seperti itu gitu loh. Akhirnya ya keputusan itu. Kalau saya bilang Tuhan kasih saya damai sejahtera, kasih saya itu kemantapan hati kalau. Dan rasanya waktu hari itu tuh waktu saya doa seminggu itu saya sampai puasa dan saya tuh mantep gitu loh berjalan bersama dia. Ya saya nggak tahu gitu loh dari mana, tapi saya mantap di hati itu. Dan sejak itu saya bilang sama dia, kalau kamu mau tak tunggu, kalau kamu mau kita ke depan itu berjalan dengan baik, berubah. Kalau kamu nggak berubah, aku nggak mau. Saya bilang gitu. Kita itu mau hidup seperti apa gitu loh. Saya bilang sama dia, ya berubah. Dia kan nggak mau ke gereja karena memang dia bukan Kristen gitu loh. Dia nggak mau ke gereja. Saya bilang sama dia, pergi ke gereja. Maksudnya di rutan itu kan ada tiap kunjungan untuk ibadah. Saya bilang coba di situ ibadah. Coba kamu berubah. Kamu akan lihat gitu loh. Tuhan akan lakukan apa ke depannya itu dengan kamu berubah sekarang. Gitu. Saya bilang kamu coba berubah perlahan-lahan. Nah, mulai dia rutin ibadah setiap ada kunjungan ibadah dia ikut. Dan dari situ dia mengalami sendiri gitu perubahan dia dengan Tuhan. Dan dia waktu itu mau baptis. Dia mau, aku tak baptis ya. Aku bilang jangan baptis di dalam gitu loh. Itu rasanya kok kena memorinya itu kok nggak bagus gitu loh. Saya bilang kamu keluar dari penjara, kamu baptis saya bilang. Tapi dari situ berdoa sama Tuhan gitu. Kamu akan lihat Tuhan tuh tuntun kamu kemana. Dan akhirnya dia buktikan. Waktu dari rutan, terus dia dipindah ke Madura. Dari situ, waktu di Madura itu dia benar-benar melihat bahwa tangan Tuhan itu ada di dalam kehidupannya dia. Terus dia di dalam itu baca Alkitab 2 kali habis. Jadi bolak-balik 2 kali. Dari situ dia mulai berubah. Nah, itu yang kalau semua bertanya sama saya, ya saya nggak tahu gitu keyakinan itu dari mana. Tapi ya satu hal yang saya tahu hari-hari ini bahwa Tuhan itu tidak pernah salah gitu loh. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita itu benar-benar melekat dengan Tuhan gitu. Dan hari ini saya melihat pekerjaan tangan Tuhan itu di dalam keluarga saya gitu loh. Nah, saya cuma mau pesan, ya saya tidak berharap kisah saya ini ditiru. Karena jujur, kalau anak saya juga pasti tidak akan setuju gitu loh. Tapi jadi tahu kan kenapa orang tua menentang gitu. Mama saya itu menentang keras waktu itu. Cuman kita berdua nekat terus jalani aja. Tapi hari ini kita mengerti bahwa kalau kita ditanya ya, kita punya bapak rohani dan dia tanya dengan kita, kalau anakmu yang perempuan, karena anak saya nomor 1 perempuan, bagaimana? Dia bilang, wah langkai dulu mayat bapaknya. Ya kita nggak berharap ya. Jadi saya berharap bahwa seperti ini tuh jangan ditiru, jangan melihat sekarang, tapi melihat perjalanannya kita untuk sampai hari ini. Itu sudah bukan air mata aja gitu. Banyak hal yang kita korbankan dan banyak hal yang kita harus bayar harga gitu loh untuk perjuangan kita sampai hari ini. Ya itu aja. Masih di Kata Hati, setelah ini kita akan ngobrol lagi untuk melihat bagaimana perubahan yang terjadi dari diri seorang Pak Chandra yang dulunya adalah seorang bandar, tertangkap dan di dalam masih tetap melakukan aktivitas transaksi dan segala macam, dan tiba-tiba karena ketekunan dari seorang calon istri yang terus mendesak untuk berubah, akhirnya Pak Chandra berubah. Tetap di Kata Hati, biarkan hati yang berkata. Masih di Kata Hati, biarkan hati berkata, masih dengan Pak Chandra, masih dengan Bu Vera. Dan yang menarik adalah kejadian Pak Chandra ini adalah Pak Chandra sebagai pencoba-coba narkoba, sampai akhirnya menjual, sampai akhirnya jadi bandar besar. Itu ternyata tidak ada pengaruhnya dengan keluarga karena keluarga baik-baik saja. Orang tua baik-baik saja. Biasanya kan
divorce lah, kekerasan dalam rumah tangga sehingga anaknya jadi lari dan segala macam. Tapi Anda hidup dalam keluarga baik-baik saja. Ya. Kok nakal? Jadi kalau menurut saya, kalau alasan orang tua bercerai atau misalnya terjadi perselingkuhan atau apa itu klise sih. Maksudnya itu memang umum terjadi. Tapi kalau kejadian yang saya alami itu bukan jaminan bahwa setiap keluarga yang broken itu adalah menghasilkan anak yang broken. Keluarga yang baik-baik pun akhirnya menghasilkan saya. Kalau gitu kan. tidak aware dengan anaknya segala macam akan. Ya, gitu. Makanya kan tadi kembali saya kembali ke tadi itu bahwa setiap orang tua itu akan berusaha menyekolahkan kita ke sekolah yang memang favorit. Dengan komunitas yang favorit baik. Itu bukan karena favorit dalam arti kepingin buang uang banyak kan enggak, tapi kan kepingin pergaulan kita itu naik kelas lah istilahnya. Di lingkungan yang lebih baik. Betul. Gitu kan gitu. Jadi yang tadi saya ceritakan bahwa saya bergaul dengan teman-teman yang salah. Itulah yang membuat saya akhirnya terjerumus. Jadi bukan karena keluarga saya broken atau mama saya ekstrim kejam atau apa, enggak. Di keluarga kita harmonis sekali. Justru karena pergaulan yang salah, di timing yang tepat, Anda tertarik ke situ akhirnya ya? Betul, karena waktu itu jiwa muda itu kan pasti lebih ke arah ngikutin teman gitu loh. Dekat apa jadi apa. Di Alkitab pun ngomong bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik, kan gitu. Itu realita gitu memang. Nanti kita akan coba cari tahu bagaimana caranya supaya Anda sebagai orang tua juga bisa lebih aware, karena mereka berdua ini juga sebagai orang tua saat ini, dan mereka juga ngerti karena pernah menjalani hal itu, pernah jadi anak, maka mereka juga pasti punya tips atau cara gimana caranya supaya anak akhirnya tidak sampai salah arah, salah tujuan dan segala macam. Kita kembali ke penjara. Oke, kita kembali ke penjara. Kenapa saya pikir di sana Anda juga hidup enak, di sana Anda juga dapat uang, di sana Anda punya kuasa, di sana Anda ditakuti mungkin, tapi kok bisa berubah? Apa yang memanggil Anda berubah? Ya. Jadi di salah satu rutan itu memang posisi saya sangat kuat karena saya tamping itu tahanan pendamping, orang yang dipercaya oleh petugas rutan untuk pegang kunci setiap kamar itu, gitu. Ketua kelas lah istilahnya kalau saya ketua kelas, ketua RT katanya gitu kan. Nah itu saya. Terus yang kedua saya juga dapat penghasilan, gitu kan. Yang ketiga ya tadi itu, di grup kita itu termasuk ditakutin di dalam penjara, gitu kan. Tapi kalau kembali lagi, ini pada kehendak Tuhan. Jadi, kalau Tuhan itu pengen seseorang itu kembali, Tuhan pengen tangkap, itu segala cara yang kita mungkin kita mikir itu mustahil, itu terjadi, gitu. Jadi ada satu ketika terjadi perubahan besar itu pada saat saya yang awalnya sudah divonis 3 tahun itu bisa bertahan di namanya rutan, padahal seharusnya saya sudah masuk ke yang namanya LP, Lembaga Permasyarakatan. Tapi saya masih bertahan di rutan. Itu ada satu kejadian besar, jadi waktu malam Imlek itu ada salah satu bandar besar kita ngadakan pesta di rumahnya. Itu semua petugas-petugas yang penting-penting itu diajak, ke-blow up lah oleh media. Ke-blow up oleh media, jadi singkat cerita, rutan kita ini didatengin petugas dari Balai Pemasyarakatan Bapas sama dari Kementerian Hukum dan itu didatengin, disidak, dibuka semua. Kaget. Ternyata banyak yang sudah statusnya narapidana, sudah bukan apa namanya, masih sidang atau itu sudah inkrah keputusan hukumnya, masih tetap bertahan di sana. Mereka akhirnya kebakaran jenggot semua sampai terjadi mutasi besar-besaran dan saya dipindahkan ke lapas Pamekasan. Di Pamekasan. Ya, saya berani sebutkan ini karena itu waktu itu masih lapas percontohan dan saya kloter kedua yang masuk ke sana sebagai percontohan di Indonesia. Lapas percontohan maksimum security-nya Indonesia itu waktu itu. Gitu, dan saya dikirim ke sana. Dan itu baru saya ngalamin apa yang namanya di penjara ya di situ, teman-teman. Kayak lagu zaman dulu, hidup di bui ya. Ini bener-bener hidup di bui. Kalau yang tadi kan masih bisa kerja, masih bisa dapat duit. Ini bener-bener diasingkan di satu titik, di tempat yang mungkin panas, kosong, gersang, masih sepi. Di sana itu kita nggak usah kena panas. Kita di tempat yang teduh aja hitam, gosong. Karena udaranya mengandung garam. Udaranya mengandung garam, jadi panas bener. Dan di situ air susah, teman-teman. Jadi saya merasakan benar-benar hidup di penjara karena pertama uang pun nggak boleh. Jadi yang dulu-dulunya habit yang dulu itu kita pegang uang, ya uang kuasa. Itu kan kita mau telepon mau apapun juga handphone kita pegang, semua kita pegang gitu kan. Di situ itu yang namanya saya benar-benar dihukum.
handphone nggak ada, uang nggak ada, gitu kan? Dia nggak bisa datang, kita nggak boleh dijenguk, gitu. Terus makanannya itu kalau mungkin teman-teman di sini tahu kalau beras Madura itu kayak apa sih? Iya. Kering itu, ya. kayak hampir beras lah itu, hampir beras yang empuk dikit lah itu, bukan nasi yang empuk, bukan, beras empuk dikit lah itu. Jadi kalau dijatuhin masih bunyi keradak-keradak gitu kan. Nah itu kita makan. Terus ada istilahnya apa? Kalau kita ngomong itu ikan tekel, tempe itu direbus bukan digoreng teman-teman. Kalau tempe digoreng masih ada gurihnya. Enaknya, iya. Ini tempenya rebus. Oke. Terus kalau untuk asin-asinnya itu kita dikasih ikan asin. Kita kalau ngomong ikan Indosiar itu. Iya. Nah, ikan asin sama tempe itu menu hari-hari itu. Dan di situ saya mulai mikir gitu. Saya mulai mikir omongannya dia juga kan, saya mulai mikir. Ini saya pulang mau jadi apa gitu. Saya pulang mau jadi apa, terus saya mulai bertanya, gitu kan. Saya mulai berdoa dan saya mulai tanya sama Tuhan, Tuhan, ini mau gimana gitu, saya arahnya ke depan ini mau gimana gitu kan. Hari pembebasan saya udah mulai kelihatan, kan kita udah mulai ngurus-ngurus namanya pembebasan bersyarat. Saya totalnya menjalani hukuman 1 tahun 10 bulan saya pulang, karena saya ada namanya pembebasan bersyarat. Saya mulai bertanya-tanya, terus akhirnya itu saya mulai dekatkan diri sama Tuhan, ya ini namanya manusia. Orang bandel kayak saya ini, setelah dijewer sama Tuhan, dibawa ke arah tempat sulit, tempat pengasingan gitu ya. Saya baru teriak-teriak sama Tuhan. Dan saya ada satu yang ini selalu saya ceritakan di mana-mana. Saya sempat nanya sama Tuhan. Saya doa, Tuhan, kita makannya kan tiap hari nasi gitu. Saya pengen makan enak. Saya bilang, kalau dulunya kita di rutan yang itu kita bisa catering, bisa lain-lain, kita menu panggil apapun milih. bisa. Iya. Kita bisa catering, kita bisa panggil kikil mana, kita bisa. Di sini saya sampai ngomong, saya pingin makan enak Tuhan. Terus yang kedua lagi, sabun kan dia nggak datang. Jauh, saya di Pamekasan. Sabun, perlengkapan mandi, saya nggak habis semua. Kalau memang Tuhan itu ada dan Tuhan pengen saya kembali, saya pengen sabun, perlengkapan mandi, dan saya mau makan enak. Percaya nggak, Tuhan langsung jawab. Oke, caranya? Ada satu tim persekutuan doa. Makanya saya sangat mendukung sekali kalau ada teman-teman mungkin yang bergerak ke arah pelayanan ke lapas atau penjara. Dia satu-satunya tim yang berhasil. Madura itu kan termasuk daerah yang agak susah ya, karena mereka sangat saklek dengan sakral lah, dengan kepercayaannya. Mereka berhasil menembus masuk ke dalam lapas ini. Dan mereka bisa mengadakan ibadah yang pertama kali yang saya rasakan. Dan tahu yang dibawa itu nasi campur. Dengan dagingnya lengkap, terus dibawain Indomie dan lengkap dengan perlengkapan mandi. Sabun, odol, sampo. Itu kayak seakan-akan Tuhan tuh mau nunjukkan nih loh. Gitu. Saya ada kok. Iya, gitu. Saya sampai doa sama Tuhan tuh nangis. Saya mikir, Tuhan itu ada ya. Dan Tuhan langsung menjawab doa saya. Saya langsung sejak itu saya ambil langkah, ya Tuhan, saya mau kembali. Saya bilang gitu, saya mau kembali, saya mau berubah, dan saya mulai, tadi diceritakan istri saya mulai baca Alkitab. Dan saya sharekan ke dia, setiap saya baca, saya dapat apa, saya share. Terus saya mulai mendengarkan, kalau di zaman itu masih kaset pita itu, dikirimin sama timnya mereka ini, mereka ngirimin khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta itu kita dengarkan tiap malam. Dan di situ saya mulai ambil langkah. Saya harus kembali. Saya harus kembali ke Tuhan, dan saya mikir, saya mau jadi apa kalau saya nggak kembali ke Tuhan gitu lah. Itu sih. Itu sekilas perjalanan yang mengubahkan di dalam penjara. Dan akhirnya Anda keluar. Ya. Nah, terus pernikahannya gimana nih? Ex-napi dengan mahasiswi baik-baik, ya kan? Masih gimana? Lama. Oh, masih lama. Jadi keluar dari penjara itu 2001. Jadi ini juga saya ingatkan ke teman-teman juga yang mungkin melihat siaran ini ya. Apakah saat kita berbalik mengikut Tuhan, terus kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan, saya mau nyerah sama kamu gitu kan. Hidupku Tuhan pakai, apakah keadaan makin baik? Enggak. Tidak. Malah ada ujian banyak. Parah saya. Itu saya keluar dari penjara itu saya bingung kayak orang linglung. Saya bingung sekali, saya mau ngapain? Saya doa itu rasanya kayak nggak ada jawaban gitu. Saya doa, saya minta Tuhan, kerjaan apa gitu kan. Anak buah saya aja dulu di narkoba itu, saya punya anak buah untuk ngirim aja sehari itu 100, 150 ribu, 200 ribu itu sehari dapat. Di tahun itu. Gitu kan, belum lagi dia sakit, bonus-bonus apa itu saya kasih semua, dia tahu. Gitu. Saya ngelamar kerjaan, waktu itu hari Sabtu Minggu, kalau kita lihat di Jawa Pos itu kan, iklan situ. Nah itu kan, lokernya itu kan hari Sabtu Minggu. Kirimnya ke PO Box, mungkin kalau teman-teman tahu kan, PO Box sekian. Gitu.
itu saya tiap Sabtu Minggu itu Seninnya itu saya ngirim lamaran terus. Tiap Senin, Sabtu Minggu kita beli koran, Senin itu saya ngirim. Nggak pernah kepanggil. Nggak pernah dipanggil. 1-2 ada yang manggil terus nanya, missing linknya ini ada rantai yang putusnya ini kan, ini kemana gitu kan? Iya. Ya mau dijawab gimana? Iya. Gitu. Kan Ya kan? butuh surat kelakuan baik juga nanti ujung-ujungnya kan. Mau dijawab nggak bisa gimana keluar gitu kan juga. iya. Ya mau nggak mau kita juga ngomong gitu Iya. kan. Ya saya pernah ada narkoba begini. Nggak pernah, saya nggak ada yang terima, nggak ada yang terima. Makanya saya ngomong apakah lebih enak enggak gitu. Iya. Saya bingung mau ngapain saya juga nggak tahu gitu. Mau ke siapa saya juga nggak tahu. Jadi off the record juga bahwa pada saat pengurusan pembebasan bersyarat itu semua butuh uang. Iya, pasti. Dan orang tua saya itu menjual rumahnya supaya saya bisa pulang. Oke. Menjual rumahnya bagi mereka itu mereka ngomong yang penting kamu pulang, uang bisa kita cari. Mama papa saya sampai segitunya. Jadi akhirnya mereka jual rumah, saya bisa pulang, mereka nggak punya rumah. Mereka numpang di rumah nenek saya, rumah kecil di daerah Pecindilan itu, masuk gang, nggak bisa motor aja nggak boleh lewat, harus jalan kaki. Gitu. Kita tinggal di sana. Terus saya mau mulai kehidupan, saya bingung. Gitu loh, ini mau ngapain gitu kan. Tapi saya tetap komit dalam hati bahwa kalau saya menghubungi teman-teman saya yang dulu, saya akan kembali ke lingkaran yang lama. Betul. Gitu. Saya ambil satu sikap bahwa enggak. Dan Tuhan itu bikin hal-hal yang menurut kita itu nggak masuk akal gitu loh. Telepon saya nomor lama itu tetap saya pertahankan. Karena di penjara pun saya pegang handphone kan. Yeah. Waktu saya pulang nggak lama, nomor itu hilang sama handphonenya. Gitu. Benar-benar kayak benar-benar dibersihkan ya. Teman-teman yang lama nggak bisa telepon dan saya pun kehilangan nomor udah. Iya. Kita kan penting sekali handphone kita kontak, memorinya itu. Phone book itu yang penting itu sebenarnya. Kontak di phone book itu kan penting sekali buat kita. Jadi saya udah lost contact dengan mereka gitu. Apakah tambah enak? Enggak. Pertama susah saya gitu. Tapi di situ kan Tuhan cuma pengen lihat hati kita. Apakah benar-benar kita ini mau cari Tuhan juga? Gitu. Tapi saya tetapkan hati ya. Memang dia yang dengan tekun juga nampingin kan. Maksudnya dalam arti kita masih berpacaran. Pulang dari penjara kita masih berpacaran. Jadi kita masih sekian tahun itu belum menikah. Masih gitu. panjang. Kita struggle sekali ya. Karena background orang tua saya kan orang tua nggak mampu. Untuk melangsungkan satu pernikahan juga butuh biaya gitu loh. Dari mana juga. Dia juga bukan dari keluarga yang kaya raya juga. Keluarga cukup aja. Jadi kita ngalamin step demi step dan itu melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau pada saat itu saya nggak bisa mikir. Yang saya tadi cerita bahwa kayak buntu-buntu terus. Tapi hari ini saya bisa menceritakan bahwa Tuhan saya itu luar biasa. Yes. Gitu. Luar biasa sampai hari ini. Gitu. Suatu roller coaster kehidupan yang luar biasa dari Pak Chandra dan juga Bu Vera. Saya pikir juga perjuangan beliau sebagai seorang mahasiswi yang sebenarnya layak jual karena udah lulus ya kan, udah gini, maksudnya nggak neko-neko. Walaupun pernah ada ngikutin pacarnya di dunia gelap, tapi tidak pernah bersinggungan dengan itu. Istilahnya itu modal yang bagus sekali, tapi tetap ditelatenin untuk nunggu. Itu perjuangan loh. Pasti banyak teman-temannya berkata, Pak Fer, gila lu nungguin kayak gini, ya kan? Mau sampai kapan? Pasti ada pertanyaan, mau sampai kapan? Setelah itu habis itu mau ngapain? Apa yang bisa kamu harapkan dari orang seperti Pak Chandra? Pasti ada omongan-omongan yang seperti itu. Ya, dan ini ada satu hal yang saya lupa ceritakan ya untuk teman-teman. Dia itu datang ke saya ke Pamekasan itu antara 10 hari sampai 14 hari sekali. Tapi yang perlu dicatat teman-teman, itu Pamekasan itu bukan seperti yang sekarang, yang ada Suramadu ini. Yang ada jembatan Suramadu. Di zamannya kita itu ferry, dia kalau datang ke saya itu, dia harus ke Tanjung Perak, dia naik ferry itu campur-campur sama orang sekian banyak itu, untel-untelan kan, nyebrang naik motor dia. Nyebrang nyampe di Kamal, Pelabuhan Kamal. Kamal masih melalui Bangkalan. Iya. Kamal menuju ke Pamekasan itu masih jauh. 2,5 jam. Betul, dan jalannya masih bukan sebagus sekarang. Debu dan kapur itu banyak sekali kan. Betul, dan dia sendirian. Dan dia sendirian. Itu yang membuat saya itu lurus, straight mau berubah itu karena itu. Terus orang-orang di penjara itu kan, petugasnya itu sampai ngomong, kamu lihat itu, calonmu itu, sampai kayak gitu. Masa kamu masih mau seperti yang itu lagi, hidupmu kayak gitu. Gitu kan, udah mulai yang baru aja. Mereka bilang itu, tuh lihat itu yang nunggu kamu. Jadi itu yang membuat saya itu juga punya semangat untuk melakukan satu perubahan. Gitu. Itu yang jauh bener. Jauh. Dia perjalanan itu bisa 4 jam, hampir 4 jam. Sama nyebrang ferinya itu. Benar. Gitu. Jadi buat sahabat semuanya, sekali lagi, Pak Chandra yang berjuang. Tapi Bu Vera punya
perjuangan yang diam-diam tapi menyengsarakan, dan lebih menyengsarakan lagi bagaimana beliau menutup telinganya rapat-rapat supaya tidak terganggu oleh opini-opini publik yang istilahnya mendiskreditkan suaminya ini sebagai sosok yang tidak punya masa depan, sosok yang hancur, sosok yang tidak ada gunanya lah, istilahnya lulusan penjara terus mau jadi apa, dan segala macam. Akhirnya mereka sampai hari ini ada dan dikaruniai tiga orang anak. Ya. Dan sebagai pemuncaknya saya pengen tahu, gimana Anda untuk menjaga mereka-mereka ini? Anda udah tahu tips dan triknya dan Anda lakukan sebelumnya. Gimana memproteksi 3 anak manis ini supaya tidak jadi kayak papanya? Iya, ini saya ulang dikit. Jadi Bapak Rohani kita itu sempat nanya ke saya kan, gitu. Ayo, kamu sekarang tak tanyain gitu kan. Kalau misalnya anakmu tuh, Abigail anak saya yang pertama. Terus yang ngapelin itu kamu tahu kalau itu bandar narkoba gitu kan. Kamu lepas nggak pergi sama dia gitu. Wah, saya sampai ngomong, ya langkain dulu mayat papanya gitu. Waduh. Langkain dulu penjualan bapaknya. Kalau bisa ngelangkain di penjualan. Iya, jadi tips dan triknya itu yang pertama itu adalah kita berusaha memberikan contoh yang baik kepada anak kita melalui kehidupan rumah tangga kita. Karena hal yang paling simpel itu yang paling simpel di memori sama anak-anak kita itu bukanlah omongan, bukanlah perkataan yang kita nasihatin terus-menerus, mungkin itu masuk kiri keluar kanan bagi mereka. Tapi kita berdua kita berusaha memberikan contoh yang baik, gitu. Kita melalui tindakan bahwa misalnya kita melakukan sesuatu, kita ngomong sama mereka, gitu. Ini kenapa kok seperti ini gitu kan? Yang lebih banyak mendidik di rumah kita itu dia. Ini judge baunya yang menjatuhkan punishment. Kalau saya yang bertugas untuk mengelusnya, gitu kan. Jadi sometimes kita pun tetap bagi waktu, dalam arti kalau dia keterlaluan saya pasti tegur. Jangan gitulah marahin sampai segitunya. Tapi ada waktu saya akan pergi pada saat dia memarahi dan saya anggap itu perlu gitu kan. Saya akan pergi saat anak kita mohon belas kasihan gitu kan. Saya pergi supaya saya juga nggak jatuh iba kan gitu. Saya pergi gitu. Dan kita berusaha memberikan contoh itu melalui perbuatan-perbuatan kita hari-hari, gitu kan. Bahkan di sini yang membuat saya sejujurnya juga bangga lah sebagai orang tua. Anak saya yang paling besar pun kalau cerita ke dia ngomong kalau mau cari suami itu kayak papanya, gitu kan. Bahkan dia di sekolah pun dia menceritakan papanya itu gimana? Oh, papa saya ganteng padahal kayak gini nih tampangnya ini. Seperti ini. Nah, kalau gurunya sampai penasaran, Bu, saya penasaran sekali dengan yang namanya Pak Chandra ini gimana katanya gitu. Soalnya kalau deskripsinya anaknya ibu ini Andy Lau nih. Iya. Deskripsinya itu wah gitu. Dia ketawa sama saya. Wajah kayak gini loh, deskripsinya tinggi sekali gitu. Terus kalau itu dari sisi internalnya kita ya, kita selalu berusaha memberikan contoh. Kalau dari sisi yang di luar pergaulannya, kita selalu garis bawain. Bahwa kamu bergaul dengan siapapun, papa mama ini nggak pernah larang, gitu kan. Tapi yang bisa membedakan itu adalah kamu sendiri. Nah, yang terutama yang kita ajarkan itu di samping kita mengajarkan mereka tentang attitude, tentang cara berperilaku, tentang menghadapi teman. Yang paling kita ajarkan di sini adalah mereka untuk melekat ke Tuhan. Karena saya merasa dengan persis bahwa bukan kita gongnya itu, gitu. Kita ini cuma membekali mereka dengan contoh, kita membekali mereka dengan pendidikan. Tapi kalau hidup mereka itu nggak kita bawa untuk mereka itu ngelekat sama Tuhan, itu semua sia-sia. Mereka akan gampang sekali terpengaruh oleh teman-temannya. Gitu. Makanya kita berdua pun kita memberikan contoh bahwa kita pelayanan juga di satu gereja. Kita juga mengorbankan waktu kita. Jadi kita ajarkan ke mereka bahwa pelayanan itu apa sih, gitu kan? Kita melayani Tuhan itu seperti apa, gitu kan? Bukan melayani Tuhan ya, mohon maaf, mungkin kalau orang yang punya uang 1 miliar memberikan ke Tuhan 1 juta mungkin ringan. Tapi mungkin orang yang gajinya cuma 3 juta ngelihat, wah itu loh luar biasa, dia ngasihnya 1 juta loh. Tapi bagi dia ketawa itu 1 juta itu apa gitu kan. Gitu. Kita ajarkan ke mereka itu bahwa kamu kalau melayani Tuhan itu adalah bukan dari sisi gampangnya sampai kamu sakit, saya bilang gitu. Kalau kamu secara keuangan mungkin baik, ya kamu kasih waktumu yang mungkin bagi kamu susah. Gitu kan, kasih tenagamu, kasih pemikiranmu yang mungkin itu waktumu terbatas. Seperti saya pun, saya mobile. Saya ada usaha di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Surabaya. Saya berusaha juga memberikan waktu, gitu, tenaga untuk pekerjaan Tuhan, gitu kan. Dan kita memberikan contoh ke mereka, gitu, bahwa melayani Tuhan itu ini loh, sampai ada rasa sakit bahwa ada yang kamu korbankan, bukan cuman
ya itu tadi, kalau hal yang ringan ya itu bukan melayani, dan mereka melihat sekali contoh dari kita. Itu dia pun meskipun dia masih ngurusin kantor, ngurusin anak kita, dia pun tetap ada hal-hal yang bisa menimbulkan dia rasa sakit sampai dia aduh aku ini capek besar, tapi tetap dikerjakan dan mereka melihat itu. Kita ajarkan mereka itu kunci dasar adalah melekat sama Tuhan. Itu poin. Setuju dengan hal seperti itu. Terakhir Pak Chandra, sampai hari ini pernah enggak Anda ngucapin terima kasih yang tulus buat Bu Vera ini? Karena jujur saya pikir beliau layak loh dapat ucapan terima kasih yang tulus tuh. Karena saya pikir ini wanita gila loh. Pamekasan diterjang, tiap hari harus menuju ke tempat penjara untuk gini. Apalagi kalau kita ngomong Pamekasan dan segala macam zaman itu ya. Kalau sudah gelap sedikit, naik motor bagus sedikit tuh dideketin tuh. Oh iya. Nah ya kan kita ngomong kondisi yang tidak aman, tidak diterjang sama dia. Pernah nggak secara tulus Anda ngucapin terima kasih yang benar-benar terima kasih terhadap sosok yang warrior princess di samping Anda ini? Waduh, ini nanti pulang udah panci baru cukup di kepalanya. Mungkin itu adalah apresiasi terbaik yang pernah diberikan oleh suami pada istri yang sekian rela untuk nunggu, untuk tutup telinga rapat-rapat untuk fokus pada satu tujuan. Jadi gini, saya ini bukan tipikal pria romantis. Saya juga bukan tipikal orang yang gampang berkata-kata gitu lah. Bahkan selama perjalanan kita pacaran itu saya nggak pernah melakukan hal yang romantis. Jadi pada saat saya melakukan yang romantis, dia malah bingung. Satu hal contoh, pernah kita Valentine, saya nggak pernah ngasih dia apa-apa gitu kan. Bahkan bagi saya itu bukan satu hal yang penting. Saya kasih dia hadiah, gelang. Kita makan di sebuah rumah makan, saya ngomong doa dulu, saya taruh di piringnya itu gelang. Dia jijik. Apa ini kok ada di piring saya ini dibuang? jadi karena dia nggak terbiasa dengan surprise dari saya dibuang. Apa ini? Terus manggil bapaknya. Pak, ini kok bisa ada di piring saya? Saya ngomong, itu bukan ada di piringmu, itu ya dari aku, ini Valentine. Oh, kok tumben-tumben kamu ngasih gitu. Gitu. Kamu berbuat salah apa? Kok ada seperti ini? Tapi nggak pengen, Pak. Anda pengen ngucapin terima kasih benar-benar buat perjuangannya yang sedemikian mengerikan versi saya sih, Pak. Ya, kalau saya sih, kalau secara kata-kata mungkin enggak lah ya. Mungkin nggak pernah saya ngomong sampai, terima kasih sekali, enggak. Tapi saya buktikan dengan perbuatan. Jadi, di banyak hal pun, di dunia saya pun kita kerja, saya lebih banyak waktu keluar pulau kan gitu. Lebih banyak waktu keluar pulau. Tapi saya ngomong sama dia, kamu harus percaya bahwa saya di luar pulau, godaan ya pasti ada lah. Nggak mungkin nggak gitu kan. Apalagi ya jujurnya ngomong, hal yang mudah lah buat saya kalau itu. Apalagi kan tahu masa lalu saya seperti itu juga. Tapi saya ngomong sama dia, ada perjalanan hidup kita ini yang nggak bisa dibeli dan nggak bisa digantikan oleh orang lain. Saya ngomong. Ada hal-hal yang saya nggak bisa lupa juga bahwa kamu melakukan hal seperti ini ke saya, gitu kan, dan itu nggak bisa digantikan oleh siapapun dan dengan apapun juga. Saya udah berulang kali deklarasi ke dia seperti itu bahwa kamu harus percaya sama saya bahwa apa yang kita lakukan ini nggak bisa diganti oleh apapun. Itu sih kalau pernyataan secara globalnya seperti itu. Tapi kalau spesifik terima kasih ya saya orang yang sangat jarang untuk bisa melukiskan sesuatu dengan romantis. Kayaknya saya pengen itu. Pegang tangan istri Anda berkata, Vera terima kasih buat semuanya. Ini saya tutup kata hatinya. Yuk, saya butuh kalimat statement seperti itu. Ya, thank you buat semuanya. Luar biasa kata hatinya. Terima kasih, semoga memberkati. Dan ingat, Anda bisa subscribe channel kita. Anda bisa like channel kita. Yang terpenting adalah Anda bisa share kisah hidup dari Pak Chandra, Bu Vera, yang mungkin akan, orang ini bagus nih kalau kita sharekan seperti ini. So, silakan subscribe supaya Anda bisa mendapatkan video-video baru kita. Silakan komen lah, misalnya Anda merasa terberkati. Yang paling penting, silakan share. Bagikan kisah mereka ini. Bagikan kisah dua anak manusia yang penuh dengan lika-liku, mulai dari kejatuhan terdalam sampai akhirnya mereka bisa ada sampai hari ini, punya keluarga yang luar biasa, punya pelayanan yang luar biasa. Pak Chandra dan Bu Vera bisa menjadi bagian juga dari istilahnya kisah Anda, sosial media Anda pada teman-teman Anda. Terima kasih Bu Vera, Pak Chandra. Terima kasih buat semua kru yang ada di sini. Terima kasih buat semua yang sudah menonton. Semoga tayangan ini memberkati dan kita akan ketemu lagi di Kata Hati berikutnya. Kata Hati, biarkan hati yang berkata.